Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pelatih Helmintes dan Emma Helmintes. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Bimananda. Pengertian pelatih Helmintes. Pelatih Helmintes berasal dari bahasa Yunani. Pelatih yang berarti pipi dan Helmintes yang berarti cacing. Oleh sebab itulah, film pelatih Helmintes sering disebut cacing pipih. Pelatih Helmintes adalah hewan triploblastik yang paling sederhana. Cacing ini bisa hidup bebas dan bisa hidup parasit. Yang merugikan adalah pelatih Helmintes yang hidup dengan cara parasit. Ciri-ciri pelatih Helmintes: 1. Eumatozoa dan simetri bilateral. 2. Tubuh terdiri dari 3 lapisan triploblastik dan tidak berongga acelomata. 3. Bentuk tubuh pipih dan ukuran bervariasi. 4. Bersifat hermaprodit. 5. Belum memiliki sistem peredaran darah. 6. Pelatih Helmintes tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi. Pernapasan dilakukan secara difusi oleh seluruh sel tubuh pelatih Helmintes. 7. Ekskresi dengan sel api dan tidak memiliki anus. 8. Susunan saraf terdiri dari 2 ganglia berbentuk cincin membentuk tangga tali. 9. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi dan reproduksi seksual dengan pernyatuan sperma dan ovum. Pelatih Helmintes merupakan hewan yang hermaprodit. 10. Hidup bebas di air tawar maupun tempat-tempat lembab. Nama saya Kamila Rosadinata. Klasifikasi pelatih Helmintes terdiri dari 4 kelas, yaitu Turbellaria atau cacing rambut getar, Trematoda atau cacing isap, Cestoda atau cacing pita, dan Monogenea. Turbellaria atau cacing rambut getar satu-satunya kelas yang hidup bebas non-parasit indikator lingkungan. Tidak memiliki penghisap, alat hisap, atau perekat. Hidup pada perairan yang belum tercemar, contohnya Dugesia trigina dan Planaria sp. Hidup di tempat lembab atau di bawah lumut, contohnya Biphalium sp. Trematoda atau cacing isap memiliki alat penghisap atau suker di bagian anterior mulut dan posterior ventral tubuh, sehingga bersifat endoparasit atau merugikan. Suker yang berfungsi sebagai penghisap cairan tubuh inangnya. Tubuhnya terdiri dari lapisan kutikula yang berfungsi untuk melindungi termatoda dari enzim perusak yang dikeluarkan oleh organisme inangnya. Contohnya, Fasciola hepatica atau cacing hati ternak dan Clonorchis sinensis atau cacing hati manusia. Berikut adalah contoh gambar daur hidup Fasciola hepatica. Nama saya Livia Alzandi. Cestoda atau cacing pita. Tubuh terdiri atas kepala atau skoleks, leher pendek atau strobilus, dan proglotit. Satu-satunya kelas dari filum Platyhelminthes yang tidak punya sistem pencernaan. Hidup parasit di usus vertebrata. Contoh: Taenia celium atau inang babi, Taenia saginata atau inang sapi. Berikut adalah gambar daur hidup Taenia saginata. Monogenea. Hidup parasit dengan menempel pada ikan, amfibi, dan reptilevan. Memakan sel permukaan tubuh inang. Contoh: Gyrodactylus salaris. Reproduksi Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual terjadi fertilisasi di dalam tubuh Platyhelminthes. Fertilisasi dapat dilakukan oleh sendiri atau 2 individu, sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi. Setelah membelah, bagian potongan tubuh tersebut mengalami regenerasi dan tumbuh menjadi individu baru. Nama saya Fikri Fadila. Platyhelminthes dalam kehidupan bersifat merugikan buat manusia maupun hewan. Agar terhindar dari infeksi cacing parasit atau cacing pita, sebaiknya dilakukan beberapa cara, antara lain memutuskan daur hidupnya yang menghindari infeksi dari larva cacing, tidak membuang tinja sembarangan sesuai dengan syarat-syarat hidup sehat, dan tidak memakan daging mentah atau setengah matang. Platyhelminthes yang menguntungkan adalah Planaria sp.
Pengertian nematelmintes. Nematelmintes berasal dari bahasa Latin nematos, artinya benang, dan helmintes, artinya cacing. Anggota-anggota nematelmintes mencakup berbagai cacing gilik, hewan dengan tubuh silinder memanjang, tidak beruas-ruas, dan sangat panjang. Nematelmintes adalah hewan Pseudoselomata. Selomata adalah hewan yang mempunyai rongga tubuh semu. Ciri-ciri umum nematelmintes: yang pertama, tubuh simetri, bilateral, dan berongga semu. Yang kedua, memiliki sistem pencernaan yang sempurna, namun belum memiliki sistem sirkulasi dan pernapasan. Ketiga adalah tersusun dari 3 lapisan dan berbentuk bulat, panjang dengan ujung runcing. Yang keempat, tubuh tidak bersegamen. Yang kelima, kulitnya halus, licin, dan dilapisi kutikula yang berfungsi melindungi diri dari enzim inangnya. Yang keenam, umumnya memiliki ukuran mikroskopis. Yang ketujuh, reproduksi secara seksual dengan fertilisasi internal tubuh betina. Yang kedelapan, bersifat kosmopolit di air laut, air tawar, maupun sebagai parasit. Nama saya Citra Safawandira. Klasifikasi nematelmintes. Kelas Adneophorea, yaitu tidak memiliki plasmid atau organ kemoreseptor. Contoh, Trichinella spiralis, yaitu penyebab penyakit trichinosis. Klasifikasi nematelmintes. Kelas Caesarnentea. Anggota kelasnya memiliki plasmid. Contoh, 1. Ascaris lumbricoides, yaitu cacing perut. Penyebab askariasis menyebabkan kekurangan gizi. Yang kedua, Ankylostoma duodenale, yaitu cacing tambang. Penyebab ankylostomiasis menyebabkan anemia. Yang ketiga, Enterobius vermicularis, yaitu cacing kremi. Dan yang keempat, Trichinella spiralis, yaitu cacing otot, menyebab trichinosis, yaitu kerusakan otot manusia. Yang kelima, Wuchereria bancrofti, yaitu cacing filaria, menyebab filariasis atau kaki gajah. Berikut adalah contoh gambar cacing nematelmintes. Dan juga berikut adalah siklus hidup Ankylostoma duodenale. Nama saya Nedi Tali Ramzi. Nematelmintes umumnya melakukan reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi bersifat gonokoris. Gonokoris adalah organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi terjadi secara internal. Telur fertilisasi dapat membentuk kista yang bisa hidup pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Membentuk kista bertujuan untuk melindungi diri. Nematelmintes dalam kehidupan. Nematelmintes yang hidup bebas tidak mempunyai arti penting bagi kehidupan. Akan tetapi, nematelmintes yang hidup parasit dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan merusak tanaman pertanian. Banyak jenis nematelmintes yang dapat hidup dalam keadaan kering, dingin, dan lingkungan yang buruk. Cacing yang merusak tanaman gandum, Eteredo radichicola, mampu hidup setelah mengalami kekeringan selama 28 tahun. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.